Jumpa lagi Kisanak. Beberapa orang yang pernah bertemu dengan Rizik telah mengabarkan dirinya positif COVID-19. Gubernur Jakarta Anies Baswedan misalnya menjelaskan bahwa ia dinyatakan positif COVID-19 dan kini sedang melakukan isolasi mandiri di rumah dinasnya. Anies memang sempat sowan ke kediaman Rizik sesaat setelah Big Imam pulang dari Saudi. Selain Anies, Wakil Gubernur Jakarta Ariza Patria juga sudah lebih dulu dinyatakan positif. Kita tahu Kisanak, Riza berjumpa Rizik di acara Maulid Nabi yang mengumpulkan banyak orang di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Bukan hanya itu, Wali Kota Depok dari PKS yang sebentar lagi menghadapi pilkada di daerahnya juga dinyatakan positif COVID-19. Ia juga salah seorang tokoh yang berjumpa Rizik di Petamburan. Sedangkan Rizik sendiri Kisanak, sampai berita ini diturunkan, tidak mau menjelaskan posisi kesehatannya. Rizik memang pernah dirawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Umi di Bogor. Tetapi begitu hendak didatangi Satgas COVID-19, Rizik dikabarkan lari lewat pintu belakang. Ini memang menarik Kisanak. Rupanya, selain menyediakan rawat inap dan rawat jalan, Rumah Sakit Umi adalah satu-satunya rumah sakit yang menyediakan layanan rawat lari. Entahlah, apakah dokter dan susternya tidak ngos-ngosan melayani pasien jenis rawat lari seperti ini? Kisanak yang begitu, seperti halnya Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Umi memang biasa menangani pasien anak-anak. Atau selain anak-anak, Rumah Sakit Umi juga terbiasa menangani pasien ibu yang sudah mengalami pembukaan 1, pembukaan 2, atau pembukaan 4. Sayangnya Kisanak, sampai saat ini kita tidak tahu saat nyeplos melalui pintu belakang, Satpam rumah sakit menggunakan bukaan berapa di pintu belakang tersebut untuk mengeluarkan Rizik. Meskipun menurut seorang pengamat, bukan tidak mungkin larinya seorang pasien juga melalui jalan sesar. Jadi nggak perlu menunggu pembukaan lagi. Kisanak yang dulu, jika kita perhatikan sepak terjang Rizik selama ini, memang ada hal yang menarik. Saat sebelum kabur ke luar negeri, Rizik bermasalah dengan Firza. Saat kembali ke Indonesia, ia bermasalah dengan Nikita Mirzani. Sementara kemarin para pendukung Rizik juga menggeruduk rumah ibunda Mahfud MD di Pamekasan. Entahlah Kisanak, kenapa Rizik dan kelompoknya selalu bermasalah dengan perempuan. Tentu melihat fenomena ini, kita tidak usah heran jika dalam memilih rumah sakit, ia lebih suka Rumah Sakit Ibu dan Anak seperti RS Umi di Bogor, Jawa Barat. Kisanak yang budiman, akibat melakukan lari dari rumah sakit, data perkembangan COVID-19 di Indonesia jadi ada perubahan. Sekedar informasi, sampai saat ini COVID-19 di Indonesia menunjukkan data 550.000 orang positif. 459.000 orang dinyatakan sembuh, 17.000 orang dinyatakan meninggal, dan 1 orang melarikan diri. Sementara itu, sampai saat ini kita memang tidak pernah tahu apakah Rizik positif atau negatif COVID-19. Dengan alasan apa ia sengaja menutupi informasi tentang hal ini kepada khalayak? Mungkin Kisanak, Rizik takut kena tulah seperti yang dikatakan penjual pembalut Sugi Nur bahwa COVID hanya menyerang orang-orang jahat. Saat ini, seperti diberitakan, Sugi Nur sendiri sudah dinyatakan positif COVID-19. Tentu saja, untuk kasus Sugi Nur yang positif ini, kita bisa setuju dengan omongan Sugi di atas tadi. Tapi selain itu Kisanak, ada banyak tokoh yang juga kena COVID-19 dan mereka dikenal sebagai orang baik. Artinya, mungkin teori Sugi bahwa COVID hanya berkena kepada orang jahat hanya berlaku pada kelompoknya saja,
bukan kepada orang lain. Karena itu juga Kisanak mungkin Rizik merahasiakan informasi kesehatannya sampai saat ini. Kisanak yang budiman, sejak kepulangan dari Saudi, Rizik memang kerap kali bertemu dengan banyak orang. Pada saat ceramah di depan pengikutnya, seperti biasa, Rizik selalu bersuara lantang dan berteriak-teriak. Akibat berteriak-teriak tersebut, semburan ludah droplet dari mulutnya bisa melesat jauh lebih cepat dari bayangannya sendiri. Jika saja Big Imam ternyata positif COVID-19, betapa berbahayanya bagi jemaah yang menghirup droplet dari liur Rizik ini. Oleh sebab itu Kisanak, untuk menangani golongan pasien jenis ini, pihak petugas kesehatan perlu bekerja jauh lebih keras. Kisanak yang budiman, pihak kepolisian sendiri telah memanggil Rizik dalam kaitannya dengan pelanggaran undang-undang karantina kesehatan seperti yang terjadi di Petamburan. Tetapi Rizik mangkir dari panggilan tersebut dan mengaku sakit. Selain Rizik, Anies Baswedan yang juga sempat dipanggil kini positif COVID-19. Kita tidak tahu Kisanak, apakah mereka janjian dalam hal ini. Sementara itu, para pendukung Rizik kini mulai berperilaku aneh-aneh. Upacara menyembah baliho dengan lafal azan yang diselewengkan sudah menjadi kebiasaan mereka. Tentu saja pendukung Rizik tidak akan suka mendengar berita kita kali ini. Jika mereka memprotes saya hanya bisa pasrah. Bagi saya, caci maki saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali berpijar dan bersinar seperti Yusuf Kala. Sebuah pepatah mengatakan Kisanak, sesungguhnya bawang merah adalah bawang putih yang dicupang. Anda sedang berada di channel paling update se-Angkasa Raya. Lemesin aja, Bib. Terima kasih.